Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ristanti Marlina, tim pengajar mata kuliah Manajemen Limbah Industri Peternakan dari Laboratorium Mikrobiologi dan Penanganan Limbah Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Subpokok bahasan yang akan saya bawakan adalah karakteristik limbah industri peternakan yang merupakan subpokok bahasan dari mata kuliah Manajemen Limbah Industri Peternakan. Setelah mengikuti subpokok bahasan ini, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik limbah industri peternakan, hubungannya dengan dampak positif dan negatif yang dapat terjadi terhadap lingkungan. Limbah industri peternakan berbagai jenis, di antaranya adalah padat, bentuk cair, bentuk gas, dan bau. Bentuk padat bisa berupa feses, di mana mengandung bahan organik dan bahan anorganik, dan bentuk cair itu bisa berasal dari urin, air sisa cucian, dan air sisa pengolahan. Dan bentuk gas itu dalam bentuk gas metana, karbon dioksida, nitrogen, kemudian juga nitrogen oksida dan gas hidrogen. Sementara limbah yang menghasilkan bau itu adalah gas H2S, amonia, merkaptan, dimetil sulfida, dan karbon disulfida. Apa yang dimaksud dengan limbah padat? Limbah padat adalah limbah yang tidak dapat dikeluarkan atau dibuang melalui cerobong atau saluran atau drainase atau tidak dapat mengalir dengan sempurna. Sementara limbah cair itu adalah limbah yang dapat mengalir secara bebas melalui saluran drainase. Beberapa alternatif bisa dilakukan untuk pengolahan limbah. Dan pengolahan limbah ini akan terkait dengan jenis limbah yang dihasilkan. Limbah cair itu limbah cair organik terlarut dapat dilakukan pengolahan secara biologis ataupun land disposal, artinya dibuang ke kebun rumput misalnya. Kemudian limbah cair dalam bentuk anorganik terlarut bisa dilakukan melalui pengolahan secara land disposal, bisa dilakukan secara fisik dengan penyaringan, atau dilakukan secara kimia dengan penambahan beberapa senyawa kimia, contohnya adalah dengan untuk menggumpalkan. Kemudian limbah organik tersuspensi bisa dilakukan pengolahan melalui sedimentasi biologis, pengendapan secara kimiawi maupun dengan land disposal. Dan limbah anorganik tersuspensi dapat dilakukan melalui sedimentasi, land disposal, dan pengolahan secara kimiawi. Sementara limbah padat berupa limbah organik bisa dilakukan pengolahan melalui insinerasi atau dipanaskan pada tungku dengan temperatur yang sangat tinggi sehingga menghasilkan abu. Kemudian juga bisa dilakukan melalui proses biologis melalui pengomposan dan bisa disebar ke lahan dengan atau prosesnya land disposal atau digunakan untuk kondisioner tanah dan bisa juga dilakukan pengolahan untuk menjadi bahan pakan. Sementara limbah anorganik itu terbatas pengolahannya atau penggunaannya hanya bisa disebar di lahan rumput misalnya melalui proses land disposal. Limbah industri peternakan bisa diperoleh dari berbagai sumber, bisa dari rumah pemotongan hewan, dari industri pengolahan susu, dari industri pengolahan daging, dari industri pengolahan kulit, dari industri pengolahan telur, dan dari farm. Dan masing-masing sumber ini akan menghasilkan karakteristik limbah yang berbeda, di mana bentuk limbahnya bisa berbentuk padat dan cair. Dan masing-masing sumber ini juga akan menghasilkan jenis limbah yang berbeda.
Contohnya adalah sumber yang berasal di industri peternak, sumber dari industri pengolahan susu akan kita peroleh limbah dalam bentuk padat, yaitu yang dikenal dengan dairy wastewater solid atau DWS, dan bentuk cairnya itu berasal dari air limbah cucian dan whey. Demikian juga dari industri yang lainnya akan menghasilkan jenis yang berbeda, termasuk di dalam hal ini adalah berkaitan dengan proses yang terjadi di industri tersebut. Dan seperti yang kita lihat pada kolom bagian kanan, kita bisa melihat bahwa dari limbah industri peternakan ini kita bisa memanfaatkannya menjadi beberapa produk. Contohnya dari RPH itu bisa mendapatkan darah dan kita bisa membuatnya menjadi tepung darah untuk kebutuhan pakan ternak. Bisa dijadikan kompos, dijadikan pakan ikan, dan juga bisa dijadikan sumber energi terbarukan dalam bentuk biogas, bioetanol, ataupun biobriket. Dan ini juga sama pada limbah yang dihasilkan dari beberapa industri peternakan juga bisa diolah menjadi berbagai produk, dan ini yang kita harapkan bisa meminimalkan dampak negatif dari limbah industri peternakan dan memaksimalkan nilai positif untuk lingkungan. Apa kepentingannya mengetahui karakteristik limbah industri peternakan? Diperlukan untuk merancang dalam sistem pengolahan limbah, di mana sistemnya kita bisa mengacu kepada sifat-sifat karakteristik dari limbah peternakan itu melalui sifat fisiknya, sifat kimianya, dan sifat biologisnya. Seperti kita ketahui bahwa limbah yang berasal dari ternak itu berasal dari nutrisi yang diberikan di dalam pakan. Di dalam siklus nutrisi, maka nutrisi yang berasal dari pakan itu akan dihasilkan menjadi output, bisa berbentuk daging ataupun bisa berbentuk susu, ataupun kalau di ternak unggas itu dalam bentuk outputnya telur. Dalam proses metabolisme ternak dalam menghasilkan output ini, tentunya nutrisi yang berasal dari pakan ini sebagian itu akan terpolarisasi dalam menjadi amonia dan akan lari menguap ke atmosfer. Dan sebagian lagi menjadi NO3 dalam feses, dan itu terjadi leaching dan itu akan masuk ke dalam tanah. Dan disinilah peran dari kita mengetahui karakteristik dari limbah ternak untuk menentukan pengolahan apa yang kira-kira tepat, sehingga dampak negatif dari limbah ternak ini terhadap lingkungan tidak maksimal. Oleh karena itu, dalam hal ini kita akan mengetahui karakteristik masing-masing dari industri peternakan. Sumber limbah industri peternakan ini berbagai industri, bisa dari farm maupun dari industri pengolahan hasil ternak. Di sini kita lihat bahwa beberapa kegiatan dari industri peternakan ini akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Dan yang lebih kita kenal bahwa industri peternakan ini yang akan menghasilkan yang dinamakan gas rumah kaca, diantaranya adalah metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2. Seperti kita ketahui, kalau kita melihat bagian ini bahwa kegiatan peternakan ini akan menghasilkan CH4 yang berasal dari fermentasi enterik dan dari penimbunan limbah peternakan atau manure storage. Terdapat beberapa variabel yang bisa kita gunakan dalam mengukur karakteristik limbah dari industri peternakan, dan di sini seperti kita lihat di tabel ini ada 10 variabel, yaitu jumlah limbah, kelembaban, BOD5, zat pada total, zat pada tersuspensi, zat pada terlarut, nitrogen total, amonia, fosfor, dan pH.
Dan masing-masing variabel ini mempunyai unit yang dimana jumlah limbah itu unitnya kilogram per hari, kelembaban itu persen, dan kelembaban ini kaitannya dengan kadar air yang terkandung di dalam limbah. Sementara kalau BOD5 ini kaitannya adalah dengan bahan organik yang terkandung di dalam limbah. Demikian juga zat padat total, zat padat tersuspensi, zat padat terlarut itu juga menggambarkan berapa banyak bahan organik yang terlarut dalam limbah. Sementara itu nitrogen total itu terdiri dari gabungan dari kadar nitrogen organik, nitrogen nitrat dan nitrit. Itu merupakan penguraian dan amoniak ini merupakan penguraian dari protein. Dan pH pada limbah ternak itu diharapkan mempunyai pH yang netral dan itu merupakan pH yang aman untuk lingkungan. Karakteristik limbah ternak itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah unit produksi, kandang, umur dan spesies dari ternak, kemudian juga ukuran ternak dan bedding material yang digunakan. Unit ternak itu akan sangat terkait dengan volume yang dihasilkan, volume limbah yang dihasilkan dan bentuknya apakah padat, semi padat atau cair. Unit produksi akan terkait dengan berapa jumlah limbah yang dihasilkan per ekor ternak. Pada saat unit itu banyak, maka akan inline dengan jumlah limbah yang dihasilkan. Kandang akan sangat berpengaruh terhadap karakteristik ternak, di mana kandang yang mempunyai lantai keras dan kemudian juga kemiringannya dibuat dengan derajat tertentu, itu akan menghasilkan limbah yang mempunyai kadar air atau bentuk padat itu lebih dominan dibandingkan dengan lantai yang rata atau datar. Karena dengan lantai yang rata itu akan cenderung airnya itu akan diam di tempat yang sama dengan limbah padat. Demikian juga dengan atap. Kandang yang mempunyai atap itu akan cenderung penguapannya itu akan relatif rendah dibandingkan dengan kandang yang tidak beratap. Tetapi pada musim hujan, kandang yang beratap itu akan lebih aman dibandingkan dengan kandang yang tidak beratap, di mana limbah limbah dari ternak yang dikandangkan yang beratap itu akan aman dari cucuran air hujan. Oleh karena itu akan relatif mempunyai kadar air yang bisa dipertahankan dibandingkan dengan kandang yang tidak beratap, di mana cucuran air hujan ini akan berkontribusi terhadap kadar air pada limbah yang dihasilkan. Demikian juga ventilasi akan memberikan sirkulasi udara yang baik, di mana sirkulasi udara yang baik ini tentunya akan berpengaruh terhadap penguapan dari limbah ternak. Kemudian faktor yang lain adalah umur dan spesies. Pada ternak yang umur sudah tua dengan ternak muda itu tentunya akan mempunyai karakteristik yang berbeda. Ternak muda itu tentunya mempunyai saluran pencernaan yang belum berfungsi sebaik pada ternak yang sudah tua. Oleh karena itu akan berimbas kepada kandungan nutrisi yang terkandung di dalam limbah ternak. Di mana ternak muda itu akan mempunyai tidak akan kemampuan mencerna seratnya itu lebih rendah dibandingkan pada ternak umur dewasa, sehingga kandungan karbon di dalam spesiesnya itu relatif lebih tinggi. Kemudian juga spesies pada ternak ruminansia dengan ternak non ruminansia itu akan menghasilkan karakteristik yang berbeda, di mana ternak ruminansia itu mempunyai lambung jamak, sehingga proses pencernaannya itu relatif lebih kompleks dibandingkan dengan ternak non ruminansia. Sehingga ternak ruminansia itu pada pakannya itu mampu mencerna serat dibandingkan dengan ternak non ruminansia. Oleh karena itu pada limbah
ternak ruminansia itu akan menghasilkan kandungan atau nisbah karbon dan nitrogennya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ternak non ruminansia. Faktor yang lain adalah ukuran ternak. Ukuran ternak ini akan menghasilkan limbah ternak yang berbeda dengan ternak kecil. Ternak ukuran besar itu akan berbanding lurus dengan jumlah atau volume limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, pada beberapa referensi untuk memudahkan mengestimasi jumlah limbah yang dihasilkan itu cukup dengan menghitung jumlah limbah per ekor sapi. Contohnya itu adalah 7-8% dari bobot badannya. Kemudian faktor yang lain adalah bedding material. Bedding material ini adalah alas untuk beberapa ternak. Contohnya adalah pada ternak ayam broiler atau pada ternak sapi perah misalnya. Bedding material ini berasal biasa yang digunakan itu biasanya adalah dari jerami kering atau dari serbuk gergaji atau juga bisa berasal dari sekam. Dan ini akan berkontribusi terhadap karakteristik limbah yang dihasilkan. Contohnya adalah pada ternak ayam yang dipelihara dengan sistem baterai, itu akan mempunyai karakteristik dengan limbah ternak ayam yang dipelihara secara liter. Sehingga limbah pada ternak ayam yang dipelihara secara baterai itu akan tidak tercampur dengan bedding material. Sementara kalau ternak ayam yang dipelihara dalam sistem liter, maka limbah yang dihasilkan itu akan bercampur dengan bedding materialnya. Oleh karena itu kandungan seratnya itu relatif akan lebih tinggi pada ternak ayam yang dipelihara di dalam sistem liter. Berikut adalah tabel gambaran nilai BOD dari berbagai limbah industri peternakan, bisa dari pengepakan daging, kemudian sumbernya dari rumah potong hewan, dari industri pengolahan susu, dari peternakan ternak unggas, dari peternakan babi, dan juga dari peternakan sapi perah. Seperti kita lihat nilai BOD 5 dari setiap sumber limbah ini mempunyai rentang yang cukup lebar, dan pada pengepakan daging, pada RPH dan seterusnya itu juga masing-masing mempunyai rentang nilai BOD dengan rentang yang cukup lebar. Hal ini disebabkan karena beberapa industri pengolahan hasil ternak ini mengolah berbagai hasil olahan yang berbeda. Contohnya di sini adalah industri pengolahan susu. Pada industri pengolahan susu, produk yang dihasilkan bisa berupa keju, kental manis, susu pasteurisasi, susu UHT ataupun mentega. Di mana masing-masing produk ini akan menghasilkan limbah yang berbeda. Oleh karena itu, pada industri pengolahan susu, rentang nilai BOD-nya cukup lebar di 80.000 sampai 100.000. Demikian juga pada sumber limbah yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan materi perkuliahan subpokok bahasan karakteristik limbah industri peternakan. Semoga bermanfaat dan menjadi landasan untuk pertimbangan mengolah limbah dari berbagai industri peternakan.